Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back teman-teman di Andre Gresno Channel dan ini adalah segmen analisa kripto, segmen di mana kita akan mengulas untuk update news dan juga pergerakan dari market, khususnya market Bitcoin. Teman-teman udah banyak requestan yang masuk, thank you banget, keren-keren. Belakangan saya agak sibuk ya, sehingga banyak requestan yang dari teman-teman yang belum sempat saya bahas. Tapi oke, kita akan coba untuk cicil lagi pelan-pelan teman-teman. Hari ini kita akan bahas untuk Atom. Ini di request 1 bulan lalu oleh Bang Ucul. Dan juga kita akan bahas untuk ApeCoin ya. ApeCoin yang udah cukup lama nggak dibahas. Karena menurut saya yang nggak interesting. Tapi ApeCoin lagi ada berita bagus. Teman-teman, pembahasan kita akan mulai dulu dari Cosmos. Hari ini Cosmos diperdagangkan di kisaran level 161,200 rupiah ya. Jadi 161.000 rupiah teman-teman. Jadi marketnya mengalami tren kenaikan. Secara project, Cosmos ini cukup mirip dengan Polkadot, di mana project ini bertujuan untuk menghubungkan blockchain satu dengan blockchain yang lain. Jadi Cosmos bisa dibilang menjadi jembatan penghubung antar tiap blockchain supaya setiap blockchain bisa berkomunikasi, bisa menggunakan use case masing-masing teman-teman dan juga bisa terintegrasi satu sama lain. Jadi ini adalah ekosistem yang sedang dibangun oleh Cosmos. Nah, belakangan salah satu project yang running di Cosmos yaitu Akas Network itu ada kerjasama dalam hal pembangunan infrastruktur, khususnya di bidang healthcare ya. Ini ada semacam berita bagus teman-teman di mana Akas Network itu melirik salah satu perusahaan ataupun proyek kripto juga bernama Softcare guna untuk membangun industri kesehatan yang bisa terkoneksi dengan dunia blockchain. Dan kebetulan karena Akas Network itu berada di jaringan rantainya Cosmos, ini merupakan awal yang baik teman-teman dan juga bisa menjadi integrasi yang bagus untuk blockchain sama dunia kesehatan ke depannya. Kemudian dari berita yang lain datang dari Nobel. Nobel ini adalah salah satu project yang running juga di Cosmos, ya, Supercharging on Cosmos. Ini saat ini bekerja sama dengan Hasnode Lab untuk membangun yang namanya real world asset ke jaringan Cosmos. Ini berita sangat-sangat bagus kalau menurut saya teman-teman, di mana Nobel sendiri dan juga Hasnode itu merencanakan untuk membuat tokenisasi untuk obligasi ya, market obligasi. Jadi dia akan mirip seperti Ondo Finance yang memang sudah lebih dulu berjalan proyeknya teman-teman. Selain itu, Cosmos juga ada kerjasama dengan salah satu perusahaan video game bernama Krafton. Perusahaan ini adalah perusahaan yang bertanggung jawab atas game populer seperti PUBG yang bakalan hadir di Interchain. By the way, Interchain ini adalah blockchain milik dari Cosmos ya. Interchain, kemudian ya Setlus Official adalah blockchain milik Cosmos yang dibuat oleh Krafton, yang dirancang untuk menyediakan sistem penyelesaian transparan bagi ekonomi kreator. Jadi ini berita yang bagus untuk kedepannya buat Cosmos. Selain itu juga ada perusahaan telekomunikasi MMS Blockchain, ya, Telkom Web3 Infrastructure, kemudian juga ada Fed AI dan juga BOS Global. Teman-teman, ini bersama-sama membangun ekosistem rantai dan juga memperjuangkan teknologi AI berbasiskan dengan blockchain dan juga open source, teknologi terbuka, teman-teman, atau sumber terbuka. Kemudian juga saksikan pengajuan perpaduan antara aplikasi industri dengan IoT atau Internet of Things untuk membuka jalan menuju masa depan yang aman dan terukur. Jadi ini ada kolaborasi yang dilakukan dan tentunya Cosmos masuk di dalam proyek-proyek itu, teman-teman. Jadi ada peningkatan yang sangat-sangat signifikan. Jadi overall itu ya berita-berita terbaik dari Cosmos yang belakangan menurut saya bisa menjadi salah satu narasi yang bisa mendongkrak pergerakan dari harga Cosmos yang kalau kita perhatikan di tahun ini, kita udah berada di Februari, nggak terlalu mengalami kenaikan yang signifikan. By the way, Cosmos supply maksimumnya itu unlimited, teman-teman. Token Atom yang beredar sekarang ada di 386 juta token, sangat-sangat banyak. Dan kalau kita lihat dari pasarnya sendiri, dia udah listing di hampir semua exchange ya, jadi nggak ada masalah untuk likuidasinya atau likuiditasnya. Sekarang kita akan coba untuk lihat gimana sih pergerakan dari Cosmos
atau Atom nama tokennya belakangan. Cosmos atau Atom overall masih berada di atas level resistance kisaran $8. Dan menurut saya level resistance ini adalah level resistance yang sangat-sangat kuat, teman-teman. Jadi overall Cosmos masih bertahan di kisaran $10 hari ini. Ya, selama Cosmos belum jebol level $8-nya, selama itu Cosmos juga akan masih tetap survive dan juga dalam pergerakan yang baik kalau menurut saya, teman-teman. Jadi yang teman-teman perlu perhatikan, andai kata nih ada pergerakan penurunan dari Cosmos, let's say kalau dia udah turun sampai $8, teman-teman boleh cicil di level tersebut. Ya, $8, $8,5 lah kira-kira, teman-teman boleh untuk melakukan akumulasi di level tersebut bagi yang memang interest sama project dari Cosmos ini. Dan kalau untuk targetnya sendiri, Cosmos jangka menengah dia masih ada resistance yang cukup penting di kisaran $19 something, teman-teman. Jadi untuk akumulasi di level harga sekarang sebenarnya masih cukup menarik ya kalau kalian cukup sabar untuk menantikan pergerakan Cosmos kembali menguat. Apalagi kalau kita lihat dari proyek-proyeknya overall narasi-narasinya lumayan baik, teman-teman. Jadi ya, anggaplah posisi $10-8 ini adalah fase akumulasi untuk Cosmos. Mungkin membutuhkan beberapa bulan sebelum akhirnya pergerakan dari Cosmos kembali mengalami penguatan kembali. Karena narasi bull run di tahun 2024-2025. Potensial kenaikannya 100%, let's see kalau dia bisa mencapai $19. Kalau dia bisa lebih tinggi, 300-400% juga masih akan potensial di all time high dari Cosmos di kisaran $43. Jadi menurut saya ini masih bakalan sangat-sangat interesting. Dari time frame yang lebih kecil, pergerakan Cosmos masih lumayan strong jangka pendek. Ya, saat ini dia sedang coba untuk bertahan menembus level resistance sekitaran $10. Level resistance ini beberapa kali memang menjadi level support dan juga resistance yang cukup kuat untuk Cosmos. Jadi agaknya kalau teman-teman mau masuk di harga sekarang, DCA aja, cicil aja. Let's say kalau ada koreksi, teman-teman bisa ambil barang dengan harga yang lebih murah. Jadi paling gitu aja buat Cosmos karena memang marketnya juga masih belum naik tinggi ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin nggak terlalu mikirin harga bottom, level sekarang juga masih tetap oke. Buat yang pengen akumulasi mumpung koinnya belum naik tinggi. Next kita akan bahas untuk ApeCoin. ApeCoin sendiri itu harganya sekarang ada di kisaran Rp25.900, teman-teman. ApeCoin adalah project yang dibuat oleh Bored Ape ya, melalui Yuga Lab, teman-teman, perusahaan yang memang menginisiasi sebuah NFT berbentuk monyet gitu yang dijual, yang kemarin dibeli sama banyak artis, teman-teman. Tapi belakangan popularitas NFT itu turun drastis ya, bahkan platform OpenSea pun juga yang paling terkenal, platform NFT tersebut sudah mengalami penurunan jumlah volume perdagangan. Jadi bisa dibilang market NFT lagi lesu dalam beberapa tahun terakhir. Lalu apa narasi bagusnya? Nah, awalnya app token atau app coin itu nggak ada fungsinya, teman-teman. Jadi ya udah dia ada tapi nggak tahu buat apa. Ya, dan itu memberikan apa ya, impact yang terbilang buruk untuk pergerakan dari harganya. Dan anehnya waktu itu banyak orang yang masih FOMO sama koin dari app ini. Ya, kalau teman-teman perhatikan ketika dia awal listing memang banyak minatnya, teman-teman. Harga app langsung melonjak, tapi setelah itu seiring dengan fundamentalnya yang kosong, pergerakan dari app terus mengalami penurunan bahkan sampai turun ke kisaran $0,8. Ya, jadi secara fundamental memang ya use case-nya nggak ada, teman-teman. Tapi, nah ini tapi, teman-teman, ternyata ada semacam pergerakan yang dilakukan oleh developer sendiri. ApeCoin DAO ini akan mengajak berkolaborasi dengan Arbitrum untuk membangun Ape Chain. Nah, Ape Chain ini adalah semacam blockchain gitu. Nah, entah nanti layer keberapa ya, apakah itu layer 3 atau itu layer 2. Nah, pokoknya ini bakalan mereka bangun, teman-teman. Jadi, ApeCoin DAO, jadi komunitas dari ApeCoin itu baru aja melakukan voting. Votingnya itu berhubungan sama pembangunan dari perkembangan dari project ini mau akan dibawa kemana, teman-teman. Akhirnya mereka mengambil voting, mengambil kesimpulan bahwa wah, kita akan bikin blockchain kita sendiri. Ya, karena sementara ini ERC20 dari Ethereum itu masih sangat-sangat mahal untuk gas fee-nya, teman-teman. Sehingga dianggap
gas fee yang mahal itu tidak cocok untuk semua orang ya. Jadi mereka pengen lebih menjangkau banyak komunitas sehingga mereka akan menciptakan yang namanya app chain sendiri yang nanti akan menjadi uh, alat teman-teman untuk memperbesar lagi ekosistem yang mereka punya. Tentunya mereka akan menggunakan token ape sebagai salah satu governance token. Ya, token yang bakalan mereka pakai di sana. Nah, ini masih tanda tanya nih, apakah nanti mereka akan bikin layer 2 atau layer 3, teman-teman. Kita tunggu aja, karena ini baru aja dapat voting dan ada beberapa project yang akan terintegrasi, ada Horizon, terus juga ada Arbitrum, sama Off-Chain Labs, teman-teman. Project ini tentunya menarik untuk kita lihat ya. Kemudian ApeCoin akan lebih terdesentralisasi dengan peluncuran yang namanya ApeChain, teman-teman. ApeChain yang baru ini, teman-teman. Mereka akan tetap menggunakan NFT sebagai salah satu daya pikat dan juga project ini akan berfokus masih pada NFT dari Bored Ape, teman-teman. Jadi itu good news dari Ape Token kalau menurut saya. Di Twitter mereka sempat gembar-gembor ini ya di beberapa hari terakhir, dan saya rasa market belum terlalu merespon terkait news ini. Jadi kalau teman-teman sudah nonton video ini, kemungkinan kalian berpeluang dapat harga-harga murah untuk Ape. Kalau kita lihat secara teknikal, Ape baru mulai recover, harganya di kisaran 14 Oktober kemarin. Sempat naik, tapi setelah itu mengalami penurunan. Dan sekarang kita sudah berada mendekati area resistance kisaran 1,7 dolar. Saya rasa dengan terbentuknya lower high baru ini menunjukkan sinyal positif untuk Ape Token. Harapannya ketika Ape Chain beneran jadi, pergerakan dari token Ape ini bisa terus mengalami tren yang baik ya. Untuk saat ini menurut saya layak atau menarik teman-teman untuk spekulasi buy bagi teman-teman yang memang siap dengan konsekuensinya. Jadi bukan berarti ketika teman-teman beli sekarang harganya langsung melambung naik, tapi ada potensial kalau ApeChain ini berhasil, maka akan bisa mendongkrak daripada adopsi yang lebih besar dari project Ape Token, teman-teman, sehingga memberikan impact terhadap kenaikan dari harganya di masa mendatang. Mungkin itu beberapa bulan atau mungkin sampai 2025 nanti. Ya, harganya sekarang baru di kisaran 1,6 dolar dan target bisa ke 2,8 dolar dengan potensial cuan itu kisaran 63%. Ya, even kalau dia bisa lebih tinggi lagi, mungkin karena projectnya bagus, atau ApeChain berhasil sukses, ya bisa aja dia naik sampai 200-300% ke depannya. Tapi itu nanti lah teman-teman. Kita lihat yang sekarang-sekarang aja. Ini voting baru selesai dan kita tunggu aja gimana perkembangan. Apakah nanti ApeChain ini bakalan meledak, bakalan berhasil atau bisa menjadi market NFT leader, teman-teman. Ya, itu sih kita tunggu aja. Dari tokennya sendiri, ApeCoin ada maksimum supply sekitar 1 miliar token, dan juga yang beredar sekitar 368 juta token. Untuk pasarnya sendiri pun juga terbilang sudah sangat luas ya. Ada di Binance, OKX, Bybit, Get.io, Coinbase, HTX, KuCoin, dan kawan-kawan. Jadi untuk likuiditas juga nggak ada masalah untuk Ape, teman-teman. Itu kalau kita perhatikan secara teknikal sih sebenarnya pergerakan Ape sudah mengarah ke tren yang bagus. Against teman-teman, kita juga ada pola cup and handle di sini ya. Pola ini biasanya pola bullish. Jadi cup and handle pattern ini biasanya akan muncul ketika fase bullish atau bisa juga terjadi ketika fase pembalikan arah. Jadi macam-macam sih sebenarnya. Terdiri dari satu cup dan juga satu handle. Ya, ketika dia sudah breakout level resistance, maka di sana pergerakan Ape akan berpotensi menguat, teman-teman. Kalau kita perhatikan, ini adalah cup pertama, ini adalah handle-nya. Dan dia punya level resistance di kisaran area 1,8 dolar. Let's say kalau berhasil breakout atau berhasil tembus dari level tersebut, prediksi normalnya sih pergerakan Ape bisa aja ngetes area resistance kisaran 3 dolar. Tadi potensial profitnya sekitar 60-70%.
Ya, kalau teman-teman sempat beli di kisaran level 1,7 dolar. Dan menurut saya ini berpotensi baik. Kita tunggu juga gimana respon dari market sendiri, teman-teman. Karena yang namanya pergerakan sebelum dia breakout itu belum terkonfirmasi bakalan bullish. Itu sih kalau dari time frame yang lebih kecil, pergerakan ape juga ditunjang sama volume smart money yang belakangan naik, tapi belum terlalu memberikan impact terhadap pergerakan dari harganya. Semoga dengan adanya ape chain tadi bisa memberikan salah satu trigger yang bagus buat market ya, dan ape akhirnya berhasil untuk breakout. Tapi overall sih sekarang menurut saya masih belum terlalu gimana-gimana untuk ape ya. Pergerakan harganya belum terlalu impulsif. Oke, gitu aja buat pembahasan kali ini buat Atom sama ApeCoin. Semoga videonya bisa bermanfaat, dan kalau ada pertanyaan lain, ada koin lain buat dibahas, kalian bisa banget tulis di kolom komentar channel YouTube ini. Guys, kita juga punya komunitas diskusi di Telegram, tempat aku untuk update berita-berita terbaru ya tentang market crypto. Buat teman-teman yang mungkin mau join, linknya ada di kolom deskripsi video ini. Itu aja, akhir kata saya Andre, makasih.